Melakukan pemeriksaan ketidaksesuaian dokumen administratif sistem proteksi kebakaran aktif atau pasif bangunan gedung. Outline, latar belakang dan tujuan pemeriksaan, dasar hukum dan acuan teknis, jenis dokumen administratif yang diperiksa, kriteria ketidaksesuaian dokumen, prosedur pemeriksaan dokumen, evaluasi sistem proteksi kebakaran aktif, evaluasi sistem proteksi kebakaran pasif, pemeriksaan manajemen kebakaran, pelaporan dan rekomendasi perbaikan. Tujuan, memahami tujuan dan dasar hukum pemeriksaan dokumen proteksi kebakaran, mengidentifikasi jenis dokumen dan kriteria ketidaksesuaian administratif, menjelaskan prosedur pemeriksaan dokumen secara sistematis, mengevaluasi sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif, menilai manajemen kebakaran serta menyusun rekomendasi perbaikan. Latar belakang dan tujuan pemeriksaan. Urgensi pemeriksaan dokumen. Dokumen administratif adalah bukti legal dan teknis bahwa sistem proteksi kebakaran telah dirancang dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Tanpa dokumen yang lengkap, tidak ada jaminan bahwa sistem yang dipasang akan berfungsi sesuai rancangan. Pemeriksaan dokumen menjadi langkah preventif terhadap risiko kegagalan sistem proteksi di lapangan. Dampak ketidaksesuaian dokumen. Ketidaksesuaian dokumen dapat menyebabkan kesalahan desain, pengadaan material yang tidak sesuai, atau kegagalan sistem pada kondisi darurat. Selain itu, ketidaksesuaian administratif dapat menggugurkan izin laik fungsi bangunan. Secara hukum, tanggung jawab ada pada pemilik dan perencana yang tidak memenuhi ketentuan teknis. Dasar regulasi pemeriksaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi dan keandalan bangunan. PP Nomor 16 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan bangunan dan persyaratan keselamatan. Permenpu Nomor 26 TRT atau M 2008 mengatur sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Pembinaan Teknis Keselamatan Kebakaran di Daerah. Tujuan pemeriksaan, menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen proteksi kebakaran, memastikan desain, pelaksanaan, dan uji fungsi sesuai SNI dan regulasi, menentukan tingkat ketidaksesuaian serta menyusun rekomendasi korektif, menjadi dasar pemberian atau perpanjangan sertifikat laik fungsi SLF. Dasar hukum dan acuan teknis. Permen PU Nomor 26 PRTM 2008. Peraturan ini mengatur sistem proteksi kebakaran aktif deteksi, alarm, sprinkler, pompa dan pasif kompartemenisasi, material tahan api, terdiri atas 8 bab dan 10 lampiran teknis. Pemeriksa wajib memahami bab 4 proteksi pasif, bab 5 proteksi aktif, dan bab 6 pengawasan. Permen PU Nomor 26 PRTIM 2008. Bapi, Ketentuan Umum Definisi Istilah. Bab kedua, Persyaratan Teknis dan Pengaturan Pelaksanaan di Daerah Ruang Lingkup Elemen Proteksi. Bab ketiga, Persyaratan Perencanaan Dokumen Perencanaan Rencana Induk, Gambar Kerja, Perhitungan Hidraulik. Bab 4, Proteksi Kebakaran Pasif Kompartemen, Material Tahan Api, Jalur Evakuasi diuraikan lebih rinci di bawah. Bab 5, Proteksi Kebakaran Aktif Deteksi dan Alarm, Sprinkler, Hidran, Pompa, Apar, Ventilasi atau Pengendalian Asap diuraikan lebih rinci di bawah. Permen PU Nomor 26 PRTM 2008.
Bab ke-6, Utilitas bangunan dan pengelolaan teknis termasuk aspek utilitas yang berpengaruh pada keselamatan kebakaran. Lihat penjabaran pengawasan atau pengelolaan di bawah. Bab ke-7, Inspeksi, uji coba, dan pemeliharaan requirement untuk commissioning, pengujian berkala, dan record keeping. Bab ke-8, Pengelolaan proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Kewajiban pemilik atau pengelola, koordinasi antar lembaga, dan penerapan di daerah. Bab 4, Proteksi kebakaran pasif. Rincian untuk pemeriksa. Kompartemenisasi fire compartmentation, membagi gedung menjadi ruang tahan api atau asap 1-2 jam sesuai klasifikasi. Periksa, gambar arsitektur atau as-built, detail sealant dan fire stop, serta bukti renovasi tidak mengganggu kompartemen. Dokumen wajib, gambar kerja, sertifikat TKA, dan hasil uji lapangan jika ada. Elemen struktur dan material tahan api, meliputi pintu, dinding, lantai, balok, kolom, dan penutup kabel berfire stopping. Wajib ada sertifikat fire rating dari pabrikan atau LAM terakreditasi KAN atau setara. Ketidaksesuaian umum, pintu tanpa auto closer, celah pada frame, penetrasi pipa atau kabel tidak ditutup fire stop. Bab 4, Proteksi kebakaran pasif. Rincian untuk pemeriksa. Pengendalian asap dan ventilasi pasif. Pastikan desain smoke barrier dan ventilasi tidak merusak fungsi kompartemen. Periksa bukaan darurat, smoke curtain atau vent atrium, serta jalur aliran asap sesuai desain, jalur evakuasi dan akses penyelamatan. Jalur keluar sesuai kapasitas penghuni, lebar minimal, dan penandaan exit signage. Periksa pintu darurat berfungsi, tidak terkunci, serta akses petugas hidran dan area damkar terbuka. Bab keempat, Proteksi kebakaran pasif. Rincian untuk pemeriksa. Dokumentasi sistem pasif, gambar kerja atau as-built, sertifikat TKA, laporan uji pintu tahan api, dan inspeksi penetrasi. Revisi gambar bila ada renovasi dan catatan pemeliharaan sealant, partisi, pintu. Proteksi kebakaran aktif. Bab 5, Permen PU 26/2008. Sistem deteksi dan alarm, periksa lokasi dan jenis detektor asap, panas, multisensor serta zonasi di panel kontrol. Pastikan redundansi DA utama dan cadangan dan uji sensitivitas terjadwal. Verifikasi interkoneksi alarm dengan sistem evakuasi dan bukti uji fungsi berkala mingguan, bulanan, tahunan. Sprinkler otomatis, cek perhitungan hidrolik debit, tekanan, area jangkauan serta jarak antar kepala sprinkler. Pastikan komponen bersertifikat UL atau AFM dan reservoir air sesuai kapasitas. Verifikasi pompa joki atau fire pump dan hasil flow test uji debit dan tekanan. Proteksi kebakaran aktif. Bab 5, Permen PU 26/2008. Hidran dan pompa kebakaran, uji tekanan head pressure, debit, dan jarak jangkauan hidran internal atau eksternal. Pastikan pompa memiliki dokumen commissioning, jadwal perawatan, serta backup power genset, apar alat pemadam api ringan. Periksa jenis media air, dry powder, kapasitas, lokasi, dan jumlah sesuai risiko ruang. Pastikan apar bersegel, berlabel inspeksi, dan tercatat di logbook isi ulang tiap 6-12 bulan. Sistem pengendalian asap dan ventilasi darurat, verifikasi sistem pengaturan tekanan ruang smoke management dan jalur pembuangan asap. Pastikan ventilasi bekerja otomatis saat alarm dan terintegrasi dengan sistem deteksi. Cek adanya functional test report dan SOP operasi sistem. Bab ke-6, Pengawasan dan pengendalian sistem proteksi. Peran pemerintah daerah dan dinas pemadam kebakaran. Pemerintah daerah wajib mengatur ketentuan teknis lokal melalui peraturan daerah Perda yang mengacu pada Permenpu 2 Juni tahun 2008. Pemeriksaan dilakukan sebelum penerbitan sertifikat layak fungsi SLF bangunan. Dinas pemadam kebakaran berwenang melakukan inspeksi teknis lapangan untuk sistem aktif dan pasif.
pengujian bersama joint test dengan konsultan atau pemilik, rekomendasi like fungsi Recomtech sebagai dasar penerbitan SLF. Kewajiban pemilik pengelola, menyediakan dokumen lengkap dan logbook pemeliharaan, melaksanakan uji fungsi dan latihan evakuasi berkala, menindaklanjuti rekomendasi pemeriksa dan memastikan personel terlatih. Tahapan pengawasan teknis, commissioning, uji fungsi awal sistem aktif dan pasif sebelum gedung digunakan, inspeksi berkala, pengecekan visual, uji panel, flow test tahunan, simulasi evakuasi, verifikasi perbaikan, pemeriksa memastikan tindak lanjut sebelum Recomtech diterbitkan. Sanksi dan penegakan, ketidaksesuaian dapat dikenai, rekomendasi perbaikan, penundaan pemakaian gedung, sanksi administratif teguran atau pencabutan SLF. Dokumen pemeriksaan menjadi dasar hukum penegakan teknis. Dokumen wajib diserahkan, gambar kerja dan as-built, sertifikat commissioning, flow test, logbook pemeliharaan, laporan latihan evakuasi, dan berita acara verifikasi. Praktis, checklist singkat hal-hal yang wajib dipahami pemeriksa saat memeriksa bab keempat sampai ke-6. Pastikan gambar as-built sinkron dengan instalasi dan renovasi tercatat. Minta sertifikat TKA Fire Rating untuk semua elemen konstruksi pasif penting. Verifikasi perhitungan hidrolik dan flow test untuk pompa dan sprinkler. Periksa fungsi panel alarm dan detektor, termasuk backup power dan interkoneksi. Pastikan logbook untuk APAR, pompa, dan sistem deteksi diisi secara konsisten. SNI sebagai acuan teknis. SNI Maret tahun 1735, 2000 Tata Cara Perencanaan Jalan Keluar Darurat, SNI 03-3985 banding 2000 Sistem Alarm Kebakaran Otomatis, SNI 03-3989 banding 2000 Sprinkler Otomatis, SNI Maret tahun 1745, 2000 Tata Cara Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran. Jenis dokumen administratif yang diperiksa. Dokumen teknis, legalitas, dan operasional. 1. Dokumen perhitungan dan spesifikasi, mencakup kapasitas pompa, tekanan, debit, dan durasi operasi sistem kebakaran. Sertakan spesifikasi material pasif, fire door, coating, sealant, glass block. Semua perhitungan wajib sesuai batas minimum SNI dan Permen PU 26/2008. Kedua, dokumen perizinan dan legalitas, IMB atau PBG yang mencantumkan sistem proteksi kebakaran, sertifikat laik fungsi SLF, dan berita acara uji fungsi commissioning test. Pemeriksa memastikan keaslian tanda tangan dan masa berlaku dokumen. Dokumen operasional dan pemeliharaan, manual operasi sistem, SOP pemeliharaan, dan logbook inspeksi. Catat setiap kegiatan pemeliharaan APAR, pompa, alarm, sprinkler dengan tanggal dan tanda tangan teknisi. Lampirkan bukti pelatihan evakuasi minimal 1 kali per tahun. Identifikasi bahaya di area utilitas. Area utilitas seperti boiler, compressor, chiller, dan cooling tower seringkali diabaikan dalam analisis risiko. Padahal, kegagalan utilitas dapat memicu gangguan besar pada proses utama. Oleh sebab itu, area utilitas wajib dianalisis dengan tingkat kedalaman yang sama dengan area proses. Contoh bahaya umum di utilitas. Beberapa contoh umum termasuk overpressure pada sistem boiler, kebocoran gas pada kompresor, atau kegagalan pendingin yang menyebabkan overheating. Skenario-skenario ini dapat menyebabkan efek domino di seluruh sistem. Setiap potensi tersebut harus dicatat dan diprioritaskan dalam daftar awal risiko. Kriteria ketidaksesuaian dokumen.
Penentuan area berkriteria ketidaksesuaian dokumen risiko tinggi. Pertama, administratif minor major. Dokumen tidak lengkap, belum dilegalisasi atau disahkan konsultan, tidak mencantumkan nomor izin atau acuan SNI. Format tidak sesuai lampiran Permen PU 2 Juni tahun 2008, minor, namun dapat naik menjadi major jika berulang. 2. Teknis major non-conformity. Gambar sprinkler tidak sesuai kondisi aktual. Kapasitas pompa 150% kebutuhan minimum SNI. Material pipa tanpa sertifikat ketahanan api. Berdampak langsung pada keandalan. Fungsional critical non-conformity. Sistem tidak diuji, alarm gagal aktif, logbook kosong, tidak ada inspeksi rutin atau bukti pemeliharaan, risiko langsung terhadap keselamatan penghuni. Prosedur pemeriksaan dokumen. Prosedur pemeriksaan dokumen dan evaluasi sistem proteksi aktif. Pertama, tahap persiapan, pengelola menyerahkan seluruh dokumen administratif dan teknis. Pemeriksa menyiapkan checklist sesuai format Balai Sains Bangunan. Rapat pembukaan opening meeting untuk menetapkan lingkup pemeriksaan. 2. Evaluasi dokumen, verifikasi kesesuaian gambar desain vs kondisi lapangan. Pastikan ada sertifikat pengujian dan commissioning test. Cek konsistensi spesifikasi material dan laporan uji. Semua hasil dicatat dalam lembar temuan observation sheet. Tiga, pencatatan temuan, klasifikasi, A minor, B major, C critical. Setiap temuan dilengkapi deskripsi, bukti foto atau dokumen, dan tingkat risiko. Form temuan ditandatangani pemeriksa dan pengelola bangunan. 4. Rekomendasi dan tindak lanjut. Pemeriksa menyusun Corrective Action Plan (CAP). Rekomendasi mencakup perbaikan dokumen dan sistem aktual. Pemilik wajib melaporkan hasil koreksi maks 30 hari kerja. Evaluasi sistem proteksi aktif. Evaluasi sistem proteksi kebakaran aktif bab kelima Permen PU 26/2008. Pertama, sistem deteksi dan alarm SNI 03-3985, verifikasi lokasi detektor, panel kontrol alarm, dan DA cadangan kurang lebih 24 jam. Dokumen wajib mencantumkan hasil uji sensitivitas dan respon alarm, ketidaksesuaian umum, detektor salah area proteksi tanpa laporan uji fungsi. Kedua, sistem sprinkler otomatis SNI 03-3989, cantumkan luas cakupan, tekanan min 7 psi, dan jarak antar kepala sprinkler. Verifikasi perhitungan hidrolik dan sumber air cadangan reservoir. Ketidaksesuaian umum, tidak ada label UL atau AFAM, jarak tidak sesuai standar. Evaluasi sistem proteksi kebakaran aktif bab kelima Permen PU 26/2008. Ketiga, sistem hidran dan pipa tegak. Periksa kapasitas pompa, debit air, dan head pressure sesuai Permen PU 26/2008 bab V. Hidran luar atau dalam wajib memiliki radius jangkauan efektif 30 meter. Lampirkan dokumen flow test sebagai bukti kinerja pompa. 4. APAR dan sumber DA darurat. Dokumen inspeksi memuat jenis media, berat, dan tanggal kalibrasi. APAR ditempatkan maks 15 meter dari sumber api potensial. Genset darurat wajib diuji beban kurang lebih 80% kapasitas nominal. Evaluasi sistem proteksi pasif. Komponen tahan api, periksa sertifikat material, pintu tahan api, partisi, plafon, coding, dan sealant.
Dokumen sertifikat harus diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi KAN. Ketidaksesuaian umum, fire door tidak memiliki label rating atau ketebalan material kurang standar. Kompartemenisasi dan penghalang asap. Dokumen arsitektur harus menunjukkan batas kompartemen api. Pemeriksa menilai kesesuaian penghalang asap terhadap desain jalur evakuasi. Ketidaksesuaian sering terjadi karena renovasi tanpa revisi gambar asbelt. Evaluasi sistem proteksi pasif. Jalur evakuasi dan TKA. Dokumen TKA tingkat ketahanan api menentukan batas waktu struktur menahan api. Sesuai ESMI 1745, setiap elemen struktur harus tahan api minimal 1 jam untuk gedung 4 lantai. Ketidaksesuaian umum, pintu keluar terkunci, signage tidak menyala, atau jalur evakuasi terhalang. Pemeriksaan manajemen kebakaran. Dokumen organisasi tanggap darurat harus mencantumkan struktur organisasi, nama petugas, jadwal latihan, dan kontak darurat. Setiap anggota wajib memiliki pelatihan dasar kebakaran kelas D atau C. Ketiadaan struktur ini menunjukkan lemahnya kesiapan manajemen risiko kebakaran. Pelatihan dan simulasi kebakaran. Pemeriksa memeriksa bukti pelatihan, daftar hadir, foto kegiatan, dan evaluasi hasil simulasi. Minimal dilakukan 2 kali setahun sesuai Permen Panjang U26/2008 Bab VI. Tidak adanya pelatihan dianggap major non-conformity. Pelaporan dan rekomendasi. Pemeriksaan manajemen kebakaran. Format laporan hasil pemeriksaan, laporan berisi identitas bangunan, daftar dokumen diperiksa, temuan, foto, dan rekomendasi, dilengkapi tanda tangan pemeriksa bersertifikat dan pejabat berwenang, disimpan sebagai bagian dari dokumen SLF dan audit tahunan. Prioritas perbaikan, temuan diklasifikasikan menurut risiko kebakaran dan dampak penghuni. Critical item diperbaiki maksimal 14 hari, major 30 hari, minor 60 hari. Tindakan korektif harus diverifikasi ulang oleh tim pemeriksa. Integrasi ke sistem manajemen. Hasil pemeriksaan diintegrasikan ke dalam SMKB atau SMK3L. Proses integrasi meliputi identifikasi risiko, penetapan KPI keselamatan, dan audit berkala. Tujuannya untuk menjadikan pemeriksaan dokumen bagian dari sistem manajemen berkelanjutan, verifikasi dan penutupan.